Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat tentunya. Selamat datang kembali di kuliah teknologi sediaan steril. Kali ini kita akan membahas terkait dengan CPOB sediaan steril. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Ya, ketentuan umum terkait dengan produk steril, ya tentunya produk steril harus dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil resiko pencemaran mikroorganisme, termasuk partikulat atau pirogen, ya, partikulat dan pirogen yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personel yang terlibat. Jadi, produk steril itu selain instrumen, alat, dan metode yang dipakai untuk melakukan sterilisasi, yang menentukan juga adalah keterampilan, pelatihan, dan sikap personil pada saat proses pembuatan produk steril. Kemudian produk steril hendaknya dilakukan di area bersih, jadi area steril. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya, ya, saya sudah memperlihatkan layout area steril atau ruang produksi steril, gitu ya. Areanya adalah area steril, area bersih. Tingkat kebersihannya sesuai standar kebersihan yang ditetapkan dan dipasok dengan udara yang telah melalui filter dengan efisiensi yang sesuai. Sehingga kemarin saya jelaskan ada yang namanya HEPA filter. Kemudian berbagai kegiatan persiapan komponen, ya komponen pembuatan produk dan pengisian hendaklah dilakukan di ruang terpisah di dalam area bersih. Masih di dalam area bersih, tetapi persiapan komponennya, pembuatan produk, dan pengisian hendaknya dipisah ruangannya. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah produk yang disterilkan dalam wadah akhir dan disebut dengan sterilisasi akhir. Jadi ada proses sterilisasi setelah proses preparasi dan jadi produknya. Kemudian yang kedua, produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Ya, ini tidak melalui proses sterilisasi akhir, tetapi dia dilakukan secara aseptis. Ya, aseptis kemarin saya sudah menjelaskan salah satu kondisi aseptis yang bisa digunakan adalah ruang LAF, laminal air flow, yang memiliki filter udara yang ganda, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Kemudian adik-adik mahasiswa, pembuatan produk steril ini dibedakan 4 kelas kebersihan. Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Oke, kita lihat bedanya. Kelas A, ini adalah zona untuk kegiatan yang resiko kontaminasinya tinggi. Ya. Misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, file terbuka, penyambungan secara aseptis. Nah, kelas A ini umumnya kondisinya dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar, ya, atau kita sering sebut LAF, laminal air flow, di tempat kerja. Jadi dia butuh LAF di kelas A. Sistem udara laminar ini mengalirkan udara dengan kecepatan merata, berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Ini adalah nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih
yang terbuka. Ya, ingat kelas A. Kemudian kelas B untuk pembuatan ya, dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakangnya untuk zona kelas A. Jadi dia kelas B ruangannya, tapi seluruh kondisinya mengikuti aturan yang ada di kelas A, termasuk dia memiliki ruang aseptis yang ada LAF-nya. Kemudian kelas C dan kelas D ini juga area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko kontaminasinya rendah. Jadi sehingga aman-aman saja gitu ya. Oke, kita perhatikan ini adalah klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan ada kelas E. Kita lihat di sini kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Sedangkan kelas E ini adalah untuk membuat produk non-steril. Kemudian Anda lihat di tabel ini ada non-operasional, ada operasional. Maksudnya ini adalah tenaga operasional SDM-nya sangat seminimal mungkin. Kalau ini adalah tentunya ada personalnya. Sehingga persyaratan kandungan partikel atau partikelnya itu berbeda setiap kelas untuk kategori non personal dan personal. Ini Anda lihat A, B, C, D, kemudian non personal, jumlah maksimum partikel dalam per meter kubik yang diperbolehkan untuk ukuran yang lebih dari 0,5 mikrometer yang kondisi non operasional di kelas A, jumlah ukuran partikel yang diperbolehkan maksimum 3.520 per meter kubik ya, per meter kubik. Kemudian kita lihat yang lebih dari 5 mikrometer itu kondisi non operasional adalah maksimum 20 partikel per meter kubik. Nah, begitu pun kelas yang lain. Kalau Anda lihat kelas E untuk produk non steril, kita lihat untuk kondisi operasional jumlah partikel yang ditetapkan, jumlah maksimum partikel per meter kubik tidak ditetapkan. Begitupun juga yang ukuran lebih dari 5 mikrometer ini juga tidak ditetapkan jumlahnya per meter kubik untuk kondisi operasional. Inilah kondisi yang dipersyaratkan untuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Oke, kita lihat untuk produk yang disterilkan akhir, ya. Penyimpanan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi hendaklah dilakukan di lingkungan minimal kelas D untuk mengurangi resiko cemaran mikroba dan partikulat. Jadi untuk komponen atau bahan-bahan yang memungkinkan untuk difiltrasi dan disterilisasi,
itu minimal dikerjakan di kelas D untuk mengurangi resiko cemaran mikroba dan partikulat asing. Kemudian pengisian produk yang akan disterilisasi akhir dilakukan minimal di kelas C. Pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, emulsi umumnya hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C sebelum disterilisasi akhir. Jadi untuk krim, salep, suspensi, emulsi itu dilakukan di kelas C, kemudian baru dilakukan proses sterilisasi akhir, ya, misalnya dengan autoclave atau metode yang lain. Kemudian pembuatan secara aseptis, kita lihat komponen setelah dicuci hendaklah ditangani di lingkungan minimal kelas D. Ya, jadi setelah dicuci untuk kondisi aseptis yang tidak melakukan proses sterilisasi akhir maksudnya, itu minimal dilakukan prosesnya minimal di kelas D. Minimal berarti boleh di kelas B atau kelas A, tapi minimal kelas D. Tentunya setelah dilakukan proses pencucian. Kemudian penanganan bahan awal dan komponen steril kecuali pada proses selanjutnya untuk disterilisasi atau disaring dengan menggunakan filter mikroba. Hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Ya. Kecuali ada proses selanjutnya ya untuk dilakukan proses sterilisasi atau filtrasi dengan filter mikroba, ya, hendaklah dilakukan di kelas A dengan latar belakang kelas B. Jadi kelas A jadi persyaratan latar belakangnya itu kelas B. Kemudian proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C. Ya, ingat secara filtrasi, penyaringan, ya, tidak dilakukan sterilisasi akhir ya. Ini cukup di lingkungan kelas C. Bila tidak dilakukan filtrasi, ya, penyiapan bahan dan produk hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dan latar belakang kelas B. Jadi khusus filtrasi kelas C, tapi kalau dilakukan filtrasi, bila tidak dilakukan filtrasi maksudnya, tentunya ada sterilisasi akhir ya, maka dilakukan di kelas A dengan latar belakang kelas B. Nah, tadi ya Anda sudah lihat di slide sebelumnya, kelas A itu persyaratannya apa, kelas B persyaratannya apa. Untuk produk yang berisiko besar terhadap kontaminasi partikel selama proses, misalnya infus bervolume lebih dari 100 ml dan produk dalam wadah bermulut lebar, maka pembilasan akhir dan penanganan komponen setelah dicuci hendaknya dilakukan di bawah LAF yang dipasang di lingkungan minimal kelas D. Ingat, minimal ruangannya kelas D, tapi ada LAF di dalamnya. Ya, karena apa? Karena tadi resiko kontaminasinya besar, akibat volume larutan yang dibuat juga besar, lebih dari 100 ml. Misalnya infus 500 ml. Bagian lain dari CPOB yaitu adalah personalia. Personalia itu berarti SDM yang ikut terlibat dalam pembuatan produk steril. Yang pertama hanya personil dalam jumlah terbatas. Ya, sekali lagi jumlahnya terbatas yang berada di area bersih.
Hal ini penting khususnya pada proses aseptis. Aseptis tentunya di bawah kondisi udara bersih, yaitu LAF, dan orangnya dibutuhkan cukup terbatas. Kemudian personel yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama, bekerja dengan penuh disiplin. Jadi kriteria orang yang bekerja di ruang aseptis itu melalui seleksi. Dia harus disiplin, kemudian tidak ada penyakit penyerta, kemudian kondisi kesehatannya baik, tidak menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Itu persyaratannya personalia yang bisa bekerja di area bersih, ruang steril. Ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara berkala ya untuk personalia, untuk menjamin ya personalianya sehat sehingga tidak ada cross kontaminasi terhadap produk steril. Kemudian untuk tiap personil yang bekerja di kelas A dengan latar belakang B, pakaian kerja steril, disterilkan atau disanitasi dengan memadai, hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Jadi kalau sesi pertama selesai, maka pakaiannya tidak digunakan lagi. Dilakukan proses sterilisasi pakaian kembali. Digunakanlah pakaian yang siap dipakai, tentunya yang sudah steril di sesi berikutnya. Kemudian masker dan sarung tangan harus diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Yang namanya juga barang habis pakai. Maka ketika satu sesi selesai, dibuang sarung tangan maupun maskernya, diganti dengan yang baru. Kemudian untuk aksesoris seperti arloji, kosmetik ya, disarankan tidak dipakai di area bersih karena akan memungkinkan terjadinya cross kontaminasi dari barang-barang tersebut. Kemudian personil yang memasuki area bersih atau area steril hendaknya mengganti dan mengenakan pakaian khusus. Jadi, kalau Anda masuk di ruang produksi, didahului dengan ruang ganti pakaian, ya, kemudian ruang cuci tangan dan seterusnya. Nah, baru Anda bisa masuk ke ruang steril atau ruang produksi yang steril. Ya, termasuk Anda menggunakan penutup kepala dan penutup kaki sehingga betul-betul diyakini tidak ada celah untuk cross kontaminasi dari personel. Oke, kita lihat deskripsi pakaian kerja yang dipersyaratkan untuk tiap kelas. Kelas D, kita mulai dari kelas D. Ini rambut dan jika relevan, ya maksudnya jika boleh, janggut hendaklah ditutup. Kalau tidak mau dibersihkan, maka ditutup. Kemudian pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu hendaklah dikenakan. Ya, ini kelas D. Kemudian kita lihat naik tingkat ke kelas C. Ini sama, jadi rambut harus rapi, tidak boleh gondrong tentunya, pendek, rapi, dan jika relevan tetap janggut ditutup, kumis juga bila perlu kalau Anda boleh ya dipotong jenggotnya, kemudian kumisnya juga sehingga bersih. Kemudian pakaian yang digunakan tersusun, model tersusun atau model celana baju. Jadi dari celana langsung baju, tidak terpisah. Yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat ya sehingga kemudian betul-betul rapat ya. Memiliki leher tinggi
Tehernya tidak berkerah maksudnya tinggi, dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Jadi kalau penutup sepatu, ya sepatunya maksudnya bukan sepatu yang dipakai ya, khusus sepatu di ruang steril yang bersih ya, kemudian ringan. Kemudian kita naik lagi ke kelas A dan kelas B atau kelas B. Ini penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut, ya seperti astronot berarti, serta jika relevan janggut, kumis, penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan, mungkin droplet dan seterusnya. Model tersusun atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat sama dengan yang kelas C tadi dan memiliki leher tinggi. Hendaklah dipakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau disinfeksi. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Jadi tidak ada celah ya kontaminasi yang keluar dari personel ke berinteraksi dengan produk ya, semuanya tertutup seperti astronot sesuai dan kelasnya. Ini adalah kelas AB yang risiko cemarannya tinggi, maka harus benar-benar dipastikan personelnya aman dan bebas mikroorganisme. Oke, ini kita lihat tidak boleh jam tangan, tidak boleh cincin. Kemudian ini adalah pakaian lengkap tadi. Jadi betul-betul kita lihat ini adalah yang tadi ujung celana dimasukkan ke sini ya, ke dalam sarung kaki. Ini juga ya, ujung baju masuk ke sarung tangan sini ya. Kemudian ini adalah penutup kepala, hanya mata yang terlihat ya. Ini kondisinya tentunya sangat panas ya, maka kelembaban udara di dalam ruang steril itu harus dijamin sehingga tidak ada yang berkeringat ya. Tidak ada personel yang gerah karena keringat. Maka kalau ada ya berarti tidak mencerminkan kondisi yang baik ya di ruangan itu. Oke, kita ke bangunan dan fasilitas. Tentunya bangunan steril, ini Anda lihat lantainya licin sekali. Seandainya Anda berkaca, Anda bisa berkaca ya. Saking licinnya, tidak menggunakan keramik ya, bukan keramik. Ini adalah lantai yang halus ya, dengan dicat ya, dengan cat yang tentunya yang bisa memberikan kondisi yang bebas kontaminasi debu ya. Ya, ini Anda lihat, ini adalah ruang-ruang yang terpisah satu dengan yang lain. Misalnya ini, kemudian ini, terus sampai ujung situ ya. Pencahayaannya kita lihat ya, udara tidak ada yang masuk, kemudian pencahayaan dibantu dengan cahaya lampu ya. Ini adalah layout atau desain ruang steril. Ini adalah alur satu arah ya, tidak boleh ada wirawiri ya, keluar masuk dalam dua arah ya, satu dalam ruangan ya. Jadi kalau masuknya satu arah, keluarnya juga dari satu arah. Ini Anda lihat, ini adalah ruang keluarnya personil ya, exit of personel. Jadi dari ini adalah ruang bersih ya, ruang steril. Ini adalah tempat
produksi produk steril, ya. Disinilah ada LHF dan seterusnya. Kemudian di sini ruang produk akhir ini yang saya kasih tanda ini, ya. Kemudian ke sini adalah exit, ya, keluarnya produk. Nah, supaya tetap dia steril, di sini ada bagian namanya transfer lock, ya, tempat dikeluarkannya ini produk dari ruang steril ke administrasi untuk packaging dan seterusnya, baru kemudian dia keluar, ya, ke ruang karantina misalnya. Ini exit produk ini. Nah, kemudian di sini ini adalah pintu, ya. Ini adalah pintu entry of raw material. Ini masuknya bahan baku di sini. Ya, masuk bahan baku di sini. Jadi ini adalah bagian yang Anda bisa contoh ketika Anda mau mendesain ruang steril misalnya untuk produk steril, ya. Ini adalah bahan bakunya masuk, ya. Kemudian di sini masuk ke ruang bersih untuk dilakukan preparasi. Kemudian ini adalah personelnya masuk di sini. Kemudian dia ke sini, ya. Cuci tangan dan seterusnya di sini, ya. Ganti baju di sini, ya. Kemudian baru dia masuk ke sini. Ini adalah ruang antara, ya. Ini adalah ruang antara yang harus dilewati, ya, sebelum masuk ke ruang steril, gitu ya. Nah, ini juga gitu. Setelah selesai melakukan proses produksi, personalia tidak kembali lagi ke tempat awal dia masuk, tapi dia keluar melalui arah yang berbeda. Lewat sini, kemudian masuk, akhirnya keluar, ya. Nah, seperti ini alur dalam proses, ya, pembuatan sediaan steril di ruang clean room. Kemudian area kelas A, kelas B ini disarankan didesain sedemikian rupa sehingga kondisi yang ada di dalam ruang A dan kelas B ini bisa dilihat dari luar. Jadi semua kaca misalnya, kaca yang tembus pandang, jadi bisa dikontrol dari luar, bisa dilihat tembus. Kemudian di area bersih, ya, semua permukaan adalah halus, tidak ada yang kasar misalnya. Kemudian dia kedap air dan tidak retak. Ya, jangan sampai retak. Kalau retak apa yang terjadi? Maka di sana adalah bisa menumpuk beberapa debu, ya. Banyak debu partikel, ya, yang bisa menyebabkan kontaminasi. Untuk mengurangi pelepasan atau akumulasi partikel atau mikroba dan untuk memungkinkan penggunaan berulang bahan pembersih dan bahan disinfektan. Itu kenapa harus permukaannya halus, kedap air dan tidak retak. Kemudian untuk mengurangi akumulasi debu, ya. Jadi pertambahnya terus debu, ya, bisa dikurangi. Dan memudahkan pembersihan, ya, hendaklah tidak ada bagian yang sukar dibersihkan. Jadi tidak ada bentuk siku misalnya, semuanya berbentuk yang mudah dijangkau dan mudah dibersihkan. Kemudian rak, lemari, serta peralatan hendaklah dalam jumlah terbatas di ruang bersih, ya. Jangan semua masuk di sana. Jadi diperlukan saja yang penting-penting saja. Cukuplah misalnya ruang LHF, tempat preparasi, atau misalnya meja kerja dan seterusnya. Tidak terlalu banyak.
Kemudian pintu hendaklah didesain untuk menghindarkan bagian yang tersembunyi dan sukar dibersihkan. Ya, jangan sampai mendesain pintu itu di pojok misalnya, di pojok yang bisa saja kemudian bisa menyembunyikan segala bentuk partikel yang mengganggu ya di sisi-sisi dalam ya atau pojokan dari dinding karena tersembunyi oleh pintu tadi. Oke, kemudian ruang ganti, ya ruang ganti ini dibilas secara efektif dengan udara yang telah disaring, ya disaring, udara bersih. Tahap terakhir dari ruang ganti hendaklah pada kondisi non operasional. Pada umumnya hendaklah fasilitas pencucian tangan disediakan hanya pada tahap awal ruang ganti pakaian, ya. Jadi di awal sudah cuci tangan dan seterusnya. Pintu-pintu ruang penyangga udara hendaklah tidak dibuka secara bersamaan. Ya. Kemudian modifikasi biasanya dilakukan pada tekanan ruang antara modifikasi biasanya dilakukan pada tekanan ruang antara kan orang masuk ke ruang steril atau ruang bersih harus melewati ruang antara atau ruang ganti dengan sistem yang disebut sink airlock atau dan double airlock. Hal yang sama dapat juga demi melindungi konstruksi ruang yang dapat berubah karena tekanan yang besar, ya, tekanan yang besar. Kemudian suhu atau kelembaban ya di ruang bersih itu harus terjaga sekali lagi yang saya katakan tadi sebelumnya. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada personil yang berkeringat secara berlebihan dalam pakaian kerjanya. Ya, karena tertutup semua, apalagi yang di lingkungan kelas A atau kelas B. Maka kalau tidak dijaga maka bisa sebagai penyumbang kontaminasi. Kemudian pertimbangan perlu diberikan untuk membatasi akses yang tidak diperlukan ke area pengisian kritis. Misalnya zona pengisian kelas A dengan memasang barrier fisik. Barrier fisik itu maksudnya filter penghalang fisik gitu ya. Tidak langsung masuk ke ruang pengisian tapi melalui ada barrier ya, penghalang ya untuk melewatkan apa yang mau masuk ke area pengisian itu. Oke, kita lihat sekarang bagian peralatan. Jadi sekali lagi tidak semua parameter CPUB yang kita bahas terlalu banyak nanti Anda pelajari di kuliah yang lain. Bagian saya hanya membahas terkait dengan sterilnya saja. Peralatan, ya dikatakan di sini peralatan sedapat mungkin dipilih, ya supaya dapat disterilisasi secara efektif, ya dengan menggunakan salah satu metode yang ada, baik itu uap panas, panas kering atau metode yang lain, ya. Kemudian peralatan atau sarana yang lain sejauh memungkinkan hendaklah dirancang dan dipasang sedemikian rupa sehingga kegiatan perawatan dan perbaikan dapat dilaksanakan dari luar area bersih. Jadi ketika mendesain ya instalasi yang ada, misalnya peralatan, terus listrik dan seterusnya, tentunya dipertimbangkan berdasarkan cara-cara di ruang steril ya. Sehingga apa? Sehingga mudah dibersihkan tanpa masuk ke ruang area bersih tersebut. Kemudian bila standar kebersihan tidak dapat dipertahankan saat dilakukan pekerjaan perawatan yang diperlukan di dalam ruang bersih, ruang tersebut hendaklah dibersihkan, didisinfeksi atau disterilkan sebelum proses dimulai kembali. Jadi kalau misalkan dalam proses perawatan ya, pekerjaan perawatan yang diperlukan kemudian tidak bisa dipertahankan kondisi bersih itu, maka selesai kegiatan itu dilakukan proses disinfeksi dengan disinfektan tentunya setiap selesai proses pengerjaannya sebelum mulai ke
proses pengerjaan yang berikutnya harus melalui proses disinfeksi. Kita ke sanitasi dan higini, ya, kebersihan. Kita lihat persyaratannya, ruang lingkup sanitasi dan higini, ya, personil, bangunan, peralatan, perlengkapan, bahan produksi, wadahnya, bahan pembersih, disinfeksi, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran produk harus bersih dan higienis, ya. Jadi bersih dan higienis ini semua aspek yang ada di ruang steril termasuk bahan-bahannya itu harus bersih dan higienis. Kemudian bila menggunakan disinfektan, ya, hendaklah memakai lebih dari satu infektan jenisnya, tidak satu merek atau tidak satu jenis, ya. Maka bisa menggunakan jenis yang lain. Kemudian pemantauan ini kenapa? Mungkin untuk menghindari resistensi bisa saja, ya. Tidak mati mikrobanya kalau hanya satu. Kemudian pemantauan hendaklah dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perkembangan galur mikroba yang resisten. Jadi dipantau juga. Jangan-jangan ada mikroba yang resisten dengan disinfektan kita secara berkala. Kalau ada, maka kalau menggunakan disinfektan yang itu terus, yang sama, maka tidak ada gunanya. Mikrobanya tidak akan mati, gitu ya. Kemudian dengan mempertimbangkan efektivitasnya yang terbatas, ya, kemudian lampu UV hendaklah tidak digunakan untuk mengganti disinfektan kimiawi. Jadi tanpa mengurangi kontribusi dari UV 254 sebagai bakterisid, ya, tetap dilakukan disinfektan secara kimiawi walaupun juga UV dilakukan, ya, maksudnya di sini. Disinfektan dan deterjen hendaklah dipantau terhadap cemaran mikroba. Jangan sampai disinfektannya juga tercemar, ya, oleh mikroba. Maka kalau dipakai maka menimbulkan cemaran yang lebih banyak, ya. Kemudian disinfektan dan deterjen ini sabun yang digunakan untuk membersihkan. Pada area kelas A dan kelas B hendaklah disterilkan sebelum digunakan. Ya, karena tadi area kelas A dan kelas B ini risiko kontaminasinya sangat tinggi. Higienis itu ada perorangan, ya, personel maksudnya tiap personel. Sehingga tiap personel yang masuk ke area pembuatan hendaklah mengenakan pakaian pelindung. Tadi semua pelindungnya dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan kesehatan personil secara berkala. Ya, yang bekerja di ruang produksi, di ruang area bersih, ini kesehatannya harus dijaga, harus dikontrol, harus dievaluasi secara berkala. Mungkin setiap bulan sekali, ya. Ada nggak dia masalah dengan kesehatannya? Kalau bermasalah nanti malah bisa menyebabkan sarana kontaminan, ya. Kemudian semua personil hendaklah diperintahkan dan didorong untuk melaporkan kepada atasan langsung ke tiap keadaan, ya. Keadaan pabrik, peralatan atau personil yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda ada cemaran dari alat, ya, kemudian dari personel, dari baju dan seterusnya, sebaiknya dilaporkan ke atasannya, misalnya manajer produksi, ya, atau manajer QC-nya, ya, bahwa ada potensi akan mengganggu mutu dari produk itu. Kemudian hendaklah dihindarkan persentuhan langsung antara tangan operator dengan bahan awal. Nah, ini semaksimal mungkin, sebisa mungkin hindari kontak langsung, ya, dengan tangan, ya, langsung terhadap bahan awal, produk antara, produk keluhan yang terbuka, ya, bahan pengas primer dengan tangan. Maka menggunakanlah sarung tangan yang steril. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah sanitasi bangunan dan fasilitas. Kalau tadi personalnya.
Sekarang bangunan. Jadi paling baik adalah bangunan itu dibangun, didesain, dikonstruksi dari awal sesuai dengan persyaratan dari eh, apa namanya bangunan industri, sehingga kemudian bisa didesain masing-masing ruangan itu mudah untuk dilakukan proses sanitasinya. Kemudian tersedia dalam jumlah yang cukup sarana toilet dengan ventilasi yang baik, ya. Tentunya tidak pengap, ya. Toiletnya juga tidak terlalu banyak, ya. Tentunya juga harus bersih. Kemudian tempat cuci bagi personel yang letaknya mudah diakses dari area pembuatan. Jadi mudah, ya, mudah dijangkau gitu maksudnya, dari area produksi kemudian ke tempat pencucian tangan dan seterusnya. Kemudian diminimalisir sedapat mungkin adanya sampah yang menumpuk. Kemudian segala praktik ya tidak higienis di area pembuatan atau area lain yang dapat berdampak merugikan terhadap mutu produk hendaklah dilarang. Ya. Jadi kalau ada praktik-praktik yang tidak mencerminkan higienitas, ya sebaiknya dihentikan. Oke, kita ke bagian dokumentasi. Ini hal yang eh, apa namanya, bagian yang penting juga dalam proses CPU based dan steril, ya, khusus dokumentasi. Pencatatan intinya, ya. Pencatatan hendaklah dibuat atau dilengkapi pada tiap langkah yang dilakukan dan sedemikian rupa sehingga semua aktivitas yang signifikan mengenai pembuatan obat dapat ditelusuri. Sehingga ada filosofinya begini, kerjakan apa yang tercatat, kemudian catat apa yang Anda kerjakan. Bedanya di mana? Kerjakan sesuai dengan SOP, ya. Misalnya harus ini dulu gitu, ya. Kemudian setiap langkah dari SOP yang dikerjakan itu dicatat. Siapa tahu kemudian ada problem, ya, sehingga kemudian mudah ditelusuri dan dicari solusinya. Kemudian catatan pembuatan adalah disimpan selama paling sedikit 1 tahun setelah tanggal daluarsa produk jadi. Jadi disimpan dia kurang lebih selama setahun setelah tanggal daluarsa produknya, produk jadinya, ya. Kemudian catatan batch, nih kalau ada catatan batch yang disimpan secara elektronik hendaklah dilindungi dengan transfer pendukung, backup transfer intinya, ya. Menggunakan pita magnet misalnya, mikrofilm, kertas atau cara lain, yang penting ada backupnya. Adalah sangat penting bahwa data selalu tersedia selama kurun waktu penyimpanan. Jadi dalam proses penyimpanannya, data-data yang dibutuhkan itu harus tetap tersedia, ya. Setiap batch tentunya yang diproduksi. Oke, kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu dokumen yang diperlukan. Ya, misalnya dokumen bahan awal. Isinya di sini adalah tentunya apa ya? Spesifikasi bahan awal yang sudah diloloskan oleh bagian quality control bahan awal, ataupun bahan yang tidak diloloskan, ada rekam jejaknya. Ini spesifikasi bahan awal. Supaya apa? Supaya bisa dievaluasi, ya, secara berkala. Kemudian spesifikasi bahan pengemas, baik primer ataupun sekundernya. Ya, bahan baku, bahan pengemasnya yang dipersyaratkan menggunakan bahan apa dan seterusnya. Itu tercantum di dalam spesifikasi bahan pengemas. Kemudian spesifikasi produk jadi. Dikatakan dia jadi kalau misalnya tidak ada cacat, tidak ada kebocoran dan seterusnya. Sehingga ada checklist, ya. Produk itu dikatakan lolos ke produk jadi dan ditempatkan di ruang karantina sebelum di launching. Kemudian catatan pengelolaan batch juga penting, ya. Batch, ingat ya, sekali produksi batch-nya sama. Sekian juta batch-nya, ya, dengan nomor batch yang sama. Kemudian catatan pengolahan batch
hendaklah tersedia untuk tiap batch yang diolah. Ada catatannya. Ya. Setiap batch. Ya, sehingga kalau ada terjadi sesuatu bisa dievaluasi khusus batch yang bersangkutan, tidak semua produk kita. Kemudian catatan hendaklah mencantumkan nomor batch dan jumlah produk yang direncanakan akan diperoleh. Jadi nomor batch-nya, kemudian rencana produksinya sejumlah berapa. 1 juta ampul misalnya. Ya, nomor batch-nya sekian. Jadi harus jelas. Sehingga ditelusurinya juga tidak sulit. Ya. Terima kasih banyak. Ya, kita sudah mengakhiri kuliah steril dengan 6 kali pertemuan. Hari ini adalah pertemuan terakhir. Ya, saya atas nama dosen pengampu mata kuliah steril, mohon maaf apabila dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya atau yang kurang dari saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Nanti Anda akan dilanjutkan dengan dosen yang lain setelah mid semester. Saya akhiri dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.